Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indi Dwinata, di channel YouTube kesayangan kita semua, Raya Hobi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 5 prinsip finansial atau keuangan yang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ini akan bagus banget. Kita bisa akan lebih mapan, lebih safe. Nah, kalau diterapkan 5 prinsip ini, insya Allah ini akan membuat hidup kita lebih baik lah. Yang pertama, prinsip finansial yang pertama adalah usahakan kita punya lebih dari satu income atau pemasukan. Nah, itu ya sudah pasti benar dong ya. Kalau kita punya pemasukan lebih dari satu kan, kita pasti akan lebih safe, lebih stabil. Kalau Anda karyawan, mungkin Anda bisa bikin usaha sampingan, entah jualan di rumah, buka toko atau apa, atau Anda juga bisa freelance gitu ya. Jadi usahakan Anda punya lebih dari satu income. Kalau Anda pengusaha ya mungkin bisa buka usaha baru yang ekspansi usaha lagi atau apalah. Jadi usahakan Anda bisa punya lebih dari satu income. Yang kedua, usahakan setiap tahun income Anda itu naik 3 kali dari nilai inflasi. Jadi kan rata-rata inflasi di tiap negara itu kan di angka 4-5% ya tiap tahun. Jadi kalau misalnya gaji Anda 100 juta dalam 1 tahun, usahakan tahun depan gaji Anda naik 12-15%. Kenapa sih harus 3 kalinya? Karena gini, memang sih inflasi 4-5%. Pada kenyataannya biaya hidup naik lebih dari itu. Makanya usahakan pendapatan Anda itu bisa naik dari tahun sebelumnya itu sebesar 12-15%, 3 kali dari nilai inflasi. Terus prinsip yang ketiga, usahakan Anda menabung atau menginvestasikan income Anda sebesar 20%. Wajib, disiplinkan diri Anda, wajibkan diri Anda untuk menabung atau menginvestasikan income Anda 20%. Karena memang pada saat ini, apalagi kan sekarang tidak ada hal yang pasti itu. Dulu tidak ada yang menyangka kita akan bakal diserang sama yang namanya pandemi gitu, sehingga ekonomi hancur-hancuran dan lain sebagainya. Kalau Anda bisa menyimpan dana gitu ya, atau investasikan 20%, insya Allah itu jika ada sesuatu hal yang terjadi, aman. Jadi usahakan Anda bisa menyimpan, menabung, atau menginvestasikan 20% dari income Anda per tahun. Oke, prinsip yang keempat. Yang keempat ini, berpikir. Sebelum membeli sesuatu itu pikir aja dulu. Apakah ini kebutuhan, memang diperlukan, atau hanya keinginan? Pikir baik-baik dulu. Jangan sampai kadang-kadang gini ya, kita itu kan kadang terjebak dalam hedon lah bahasa zaman sekarang. Kita beli barang-barang yang hanya kadang-kadang untuk ditampilkan, untuk gengsi doang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita juga nggak butuh-butuh amat gitu. Boleh beli barang, misalnya contoh gini, Anda marketing, Anda sales gitu ya. Terus Anda beli baju yang mungkin agak branded, yang agak mahal, nggak masalah, memang itu kebutuhannya. Namanya Anda seorang marketing, Anda harus berpenampilan baik gitu, nggak masalah. Tapi kalau Anda pekerja kantoran atau apa misalnya, terus harus beli baju branded, tas branded apa, itu apa? Kalau memang Anda memang cukup naik motor, nggak perlu harus beli mobil. Tapi kalau memang itu diperlukan, beli. Tapi kalau memang tidak terlalu diperlukan atau hanya untuk, makanya Anda harus tahu dulu apakah ini betul-betul kebutuhan atau hanya keinginan. Kebutuhan pun gitu ya, Anda juga harus betul-betul apakah ini urgent banget atau masih bisa nantilah dulu, dipending dulu ya kan. Makanya pikir banget sebelum kita membeli sesuatu.
Prinsip finansial yang terakhir, jangan terlalu tergiur sama yang namanya investasi yang katanya cepat kaya apa. Hati-hati. Ya. Di mana-mana mindsetnya gitu ya, kita tanamkan itu ya. Investasi itu selalu namanya high risk high reward. Udahlah, kalau kita mau masuk itu pasti juga resikonya besar. Jadi kalau ada yang nawar-nawarin, wah ini resikonya rendah, ini pasti kaya apa segala, kebanyakan bodong. Jadi hati-hati ya, benar-benar pikirkan. Saya bukan melarang teman-teman untuk investasi bagus banget, tapi betul-betul harus dilihat dulu baik-baik, dipelajari baik-baik. Jangan hanya tergiur bahwa ini investasi, aduh banyak. Kita lihat sampai satu kadang-kadang, aduh banyaknya orang-orang kena investasi yang nggak karu-karuan itu. Kasihan. Jadi benar-benar harus dipelajari banget, diketahui banget. Karena investasi itu bukan barang yang itu betul-betul butuh. Anda harus pelajari, Anda harus lihat bagaimana per tahunnya ini seperti apa, misalnya Anda mau investasi kemana, itu betul-betul harus. Jadi jangan terlalu modal percaya. Oke, jadi itu 5 prinsip dari finansial atau keuangannya. Yang pertama, usahakan punya income lebih dari 1. Terus yang kedua, usahakan tiap tahun naik 3 kali dari nilai inflasi, sekitar 12-15% lah, karena nilai inflasi kan rata-rata tiap negara 4-5%. Terus yang ketiga, usahakan nabung atau investasikan 20% dari income Anda. Yang keempat, pikir-pikir kalau mau beli sesuatu ya. Jadi nggak usah kita terjebak dalam. Tuh lihat Bob Sadino, almarhum kesian. Dia itu apa? Pakai gitu aja, tapi orang tahu lah. Duitnya nggak ada serinya. Terus yang kelima, tuh investasi, hati-hati. Ya, jangan terlalu percaya dengan investasi yang biasanya yang too good to be true, itu yang harus betul-betul diperhatikan itu. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kadang-kadang, wow begini, pokoknya hasilnya sekian, aduh. Hati-hati. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat saya untuk menyakiti siapapun. Murni hanya sharing aja. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, saya minta bantu di subscribe ya. Klik tombol loncengnya. Jadi kalau saya upload video-video baru, teman-teman dapat notifikasinya. Oke, mungkin itu dari saya. Salam raya hobi dan bisnis.